dan yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati dari Kabid PPI Pak Agung, ada Pak Heri, dan juga rekan-rekan seluruh perwakilan non-ASN yang sudah kami sebutkan tadi satu persatu. Langsung saja Bapak, yang ingin kami sampaikan adalah permasalahan yang sudah menjadi isu secara umum di kalangan non-ASN Kabupaten Jember. Yang pertama adalah terkait dengan regulasi untuk honor non-ASN Kabupaten Jember, yang mana sesuai dengan surat dari BKN untuk non-ASN di seluruh Indonesia ini semuanya tidak bisa dikontrak dan tidak bisa mendapatkan gaji otomatis. Sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu dengan Pak Sekda, Kepala BKPSDM dan Kepala Bagian Organisasi. Kita menyampaikan panjang lebar Bapak terkait dengan masalah honor. Jadi memang betul bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, yang mana undang-undang itu disahkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, bahwa tidak ada lagi yang namanya tenaga non-ASN setelah undang-undang tersebut disahkan. Dan di dalam undang-undang tersebut disebutkan juga di pasal 66 bahwa penyelesaian penataan tenaga non-ASN untuk menjadi P3K itu paling lambat atau paling akhir adalah tanggal 31 Desember tahun 2024. Artinya bukan cuma di Jember tapi secara nasional proses seleksi P3K ini masih belum selesai. Yang mana proses ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap ke-1 kita sudah melaksanakan, termasuk saya sendiri. Kemudian masih ada lagi tahap kedua yang kemungkinan nanti akan dilaksanakan mungkin sekitar bulan 4 seleksinya kalau kita lihat jadwalnya. Nah, dari situ muncul sebuah permasalahan Bapak. Di undang-undang disebutkan bahwa tanggal 31 Desember 2024 sudah selesai penataan. Pada faktanya belum selesai. Nah, sekarang sudah memasuki tahun 2025, bahkan sudah masuk sekarang ini bulan Februari. Yang jadi masalah adalah kita saat ini statusnya menggantung Bapak. Kita disebut non-ASN salah. Kita disebut P3K belum mendapatkan SK. Teman-teman yang lolos kemarin mendapatkan formasi yang 2000, formasi yang dibuka oleh pemerintah yang 2000, mereka pun yang sudah lolos masih belum mendapatkan SK karena saat ini juga masih berproses dengan segala perniknya, permasalahannya. Dan kami pun yang statusnya R2 dan R3 tapi tidak lulus, itu masih tidak jelas kapan kita akan mendapatkan SK sebagai P3K paruh waktu. Di masa-masa kita menunggu, baik itu yang P3K penuh waktu maupun yang P3K paruh waktu, ini kan disebut apa Bapak? Kita disebut non-ASN salah. Kita disebut paruh waktu tidak punya SK. Akhirnya berkembanglah suara-suara di masing-masing OPD bahwa non-ASN saat ini dirumahkan. Walaupun pada faktanya kemarin Pak Sekda menyampaikan kepada kami tidak ada bahasa Pak Sekda itu kepada pimpinan-pimpinan OPD istilah dirumahkan. Tidak ada. Pak Sekda menyampaikan bahwasanya saya menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD agar teman-teman non-ASN ini agar tetap terlihat, tetap bekerja, tetap nyambung, tidak putus. Kita tidak mewajibkan untuk berdinas, namun dipersilahkan untuk teman-teman non-ASN ini tetap mengisi absen.
Itu kemarin kebijakan daripada Bapak Sekda. Tapi mungkin karena penerimaan daripada pimpinan UPD itu berbeda-beda Bapak, akhirnya muncullah di satu UPD, contohnya di DLH, muncul istilah dirumahkan. Akhirnya di sana teman-teman kita kurang lebih 331 yang mayoritas itu sapu jalan, akhirnya mereka tidak bekerja Bapak. Dan bisa dicek dalam mungkin kurang lebih sudah 1 minggu ini, sampah di jalan mungkin volumenya cukup luar biasa, dan itu dampaknya memang luar biasa. Maka dari itu kami berharap, kami mohon kepada Bapak Komisi A agar bisa mendorong eksekutif untuk segera memberikan atau mencarikan solusi terbaik untuk kita semua, sehingga kita tidak menggantung seperti ini Bapak. Mengapa demikian? Saya kembali terkait dengan masalah honor. Di beberapa kabupaten di Jawa Timur ini sudah bisa mencairkan Bapak. Contohnya kami dapat informasi dari Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Kabupaten Madiun, Tuban, Bondowoso, itu sudah bisa mencairkan gajinya. Kalau di Tuban itu kita sempat cek, dapat share-sharean dari sana. Itu di sana Bapak Sekdanya mengambil kebijakan dengan memberikan surat edaran nama yang terlampir, nama-nama non-ASN yang ada di Tuban itu, kemudian setelah dikontrak maka dibayarlah gajinya. Kemarin hal itu, contoh itu kita sampaikan kepada Pak Sekda di sini, tapi Pak Sekda menyampaikan dengan tegas, saya tidak berani. Itu jawabannya, dan itu kita sampaikan ke teman-teman semua, bahwa Pak Sekda tidak berani untuk menabrak aturan atau menabrak undang-undang yang ada. Kemarin sempat ada diskusi antara kami dengan Pak Sekda bahwasanya kalau memang hal itu ingin mendapat kebijakan, seharusnya pemerintah daerah itu bisa bersurat, baik itu legislatif maupun eksekutif, itu meminta kepada pemerintah pusat untuk memperpukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu di pasal 66 itu, agar nanti di Perpu itu bisa dijelaskan dirinci terkait bagaimana teknis-teknis kita non-ASN ini yang sampai saat ini nasibnya masih menggantung. Begitu. Kemudian Bapak, nanti kami persilahkan kepada masing-masing perwakilan untuk menyampaikan kondisi-kondisi bagaimana di tempat mereka atau di OPD mereka masing-masing. Dan juga begini Bapak, mohon juga nanti pasca audiensi ini kami mohon sebagai pegangan kami, sebagai oleh-oleh kami untuk teman-teman kami yang ada di luar menunggu kami dan juga di seluruh Kabupaten Jember, kita minta semacam berita acara atau mungkin notulen yang bisa kita tangani bersama Bapak, baik dari Bapak DPRD maupun dari kami pihak non-ASN sebagai pegangan kita. Nah, kemudian Bapak, saya lanjut sedikit Bapak, ini mengerucut tadi yang saya sampaikan adalah permasalahan yang umum. Ini spesifik khusus ke Ban Pol PP Bapak, karena saya adalah Pol PP. Kemarin pada waktu seleksi tahap 1, di sana pemerintah Kabupaten Jember memberikan formasi khususnya kepada Mako Pol PP, itu formasi yang namanya Trantibum itu 81 formasi ya Pak. Dan di antara formasi yang ada itu, ini bisa dibilang formasi yang cukup seksi Bapak. Cukup seksi untuk diincar oleh teman-teman yang THK 2. Karena THK 2 itu di Kepmenpan nomor 347 tahun 2024 itu di sana jelas memang THK 2 itu mendapat prioritas untuk diluluskan THK 2. Akhirnya banyak dari teman-teman THK 2 ini yang mereka tidak punya basic Pol PP, mereka masuk ke Pol PP. Saya kira panjenengan sudah monitor semua. Sehingga dari 81 itu mungkin yang murni THK 2 Pol PP itu paling sekitar 10 ya Mas. 5. Ya, sekitar 5 orang. Berarti kalau 81 dikurangi 5, berarti 76 Bapak. Itu dari luar UPD Bapak. Padahal kami di sini, mohon maaf, masa kerja kami di sini, contohnya saya Bapak, saya di sini bisa dibilang non ASN untuk Banpol
yang paling lama Pak, saya sudah bekerja kurang lebih mulai tahun 2006. September tahun 2006. Kami harus dikalahkan dengan orang-orang yang tiba-tiba masuk dengan modal THK 2 tapi tidak punya basic Pol PP. Bisa dibayangkan bagaimana nanti ketika bertugas. Perlu digarisbawahi, di sini bukan kami menolak atau menghalang-halangi rezeki teman-teman yang lain, tidak Bapak. Tidak. Kalau memang mereka mendapatkan hak prioritas, mereka mendapat keutamaan, monggo diluluskan tidak apa-apa. Tapi mohon kami juga diperhatikan. Jangan sampai formasi segitu besar, justru kami di sini tidak ada yang lulus Bapak. Tidak ada yang lulus kami. Yang murni THK 2 dari Pol PP hanya kurang lebih 5. Semuanya kami ini statusnya R3 Bapak, tidak lulus. Bayangkan tahun 2006 bekerja sama sekali tidak mendapatkan afirmasi. Jadi itu kami mohon kepada Bapak Komisi A mungkin bisa membantu untuk mengevaluasi hal itu dengan pihak BKPSDM. Karena apa? Ini permasalahan yang sangat-sangat menjadi tidak nyaman untuk kami semua, Ban Pol PP Kabupaten Jember ini Bapak. Kita kalau dari jumlah itu mayoritas dari teman-teman kita yang memang sudah mengabdi, kita tidak ada masalah Pak. Tapi ini justru kita tidak ada sama sekali, nol, kita tidak ada yang lulus. Jadi mohon ini bisa ada kebijaksanaan dari Bapak anggota Komisi A. Kemudian selanjutnya Bapak, kami juga meminta kepada Komisi A untuk bisa segera membentuk pansus yang mana nanti pansus itu bisa merekam seluruh segala pernik permasalahan terkait non ASN yang ada di Kabupaten Jember ini. Saya kira sementara itu dari saya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari Kecamatan Tanti. Kami persilahkan kepada Pak Ponco untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Mungkin gini, ini waktunya juga sama-sama kita audiensi. Kita minta 3 orang saja. Dan nanti kalau kita semua menyampaikan, tidak ada pembahasan yang lain. Mungkin kita 3 orang, mungkin siapa saja, monggo. Siapa Ponco dulu? Ya, Pak Ponco dulu. Pak Ponco, nanti setelah itu baru pilih lain. Pak Ponco dulu, silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin sebelumnya. Perkenalkan saya Ponco, mungkin satu-satunya ASN yang ada di forum ini karena saya adalah kasih tatip yang membawahi. Oh ya, ada teman saya Pak Firdaus dari komandannya Kaliwates. Terima kasih sebelumnya Mas Arjun. Jadi begini saya akan menyampaikan. Pertama, menambahi dari Mas Arjun tadi tentang seleksi P3K yang saat ini terjadi. Perlu diketahui Bapak, mungkin tadi 81 sudah dijelaskan. Apabila nanti akan ada pansus, mohon untuk benar-benar dianalisa karena temuan kami di lapangan. Silakan nanti minta keterangan sama kami atau anggota bahwasannya ada K2 yang masa kerjanya itu tidak lebih dari anggota kami. Kalau nggak salah kurang lebih 5 tahun. Dan masuk ke Banpol, masuk ke formasi 81 itu dan lulus sebagai K2. Nah, mohon itu untuk dianalisa Pak, apakah memang yang bersangkut. Sekali lagi kita tidak untuk menutupi rezeki orang tersebut, bukan, tapi mohon untuk dianalisa lagi. Mohon untuk dianalisa lagi. Kami merasa, anggota kami merasa kok bisa seperti ini. Nah, bila perlu P3K yang saat ini proses yang tahap 1 ini untuk ditunda dulu Pak untuk pelantikannya. Benar-benar diseleksi benar. Karena banyak nasib orang-orang di sini dipertaruhkan Pak.
rezeki orang di sini dipertaruhkan. Belasan tahun mereka bekerja. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kita harus sepakat bahwasannya undang-undang adalah pedoman kita yang paling tinggi yang harus kita pegang. Disebutkan sama Mas Arjun tadi, pasal 66, kita sudah mengetahui semuanya. Bagaimana nasib orang-orang yang termasuk anggota saya yang tidak masuk data base-nya BKN, kemudian yang tidak masuk tahap 1 dan tahap 2, dan seleksi CPNS tapi mereka tidak diperbolehkan untuk tahap 1 dan tahap 2, mengikuti tahap 1 dan tahap 2. Ada yang kurang dari 2 tahun atau ada yang lebih dari 2 tahun, Pak. Maksudnya tidak lebih dari bulan Oktober 2023. Itu nasibnya seperti apa? Karena undang-undang jelas, Pak. Masa undang-undang bisa dikalahkan sama Permen, Kepmen, ataupun surat edaran? Itu tolong diperhatikan benar, Pak. Kita patokan kita Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan yang terakhir, kami mendesak kepada legislatif untuk berbicara kepada eksekutif, honor non ASN segera dicairkan. Karena kenapa? Kalau bisa 1 minggu, Pak, gak usah lama-lama. Kenapa kabupaten kota lain bisa? Kalau ngasih waktu, udah usah dikasih waktu, yang lain aja. Siap, Ya. siap. Mohon seperti itu, Pak. Karena izin yang patokan kita undang-undang. Mohon maaf, Pak. Kalau bisa 1 minggu biar bisa teman-teman ini dapat honornya, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Satu lagi. Mas, mau silakan Mas, tadi cukup banyak materinya sama. Silakan. Mohon maaf, kalau sama tidak perlu. Kalau ada yang lain tidak apa-apa, monggo. Mau silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan saja, Mas. Saya sebagai perwakilan non ASN yang tidak masuk database atau L4 yang mengikuti seleksi tahap kedua. Karena banyaknya Dari siapa, Mas? nama maaf, dari Pratama Priyanto, Di dinas siapa? dari mana? Dari dinas siapa? Dari Bapeda. Oh, udah. Saya mewakili itu Pak, non ASN yang tidak masuk database yang mengikuti seleksi tahap 2. Mengingat informasi yang mulai awal sampai sekarang ini simpang siur terkait non database yang mengikuti seleksi tahap 2, itu mulai ada regulasi yang menjadikan kita itu sebagai paruh waktu sampai ada berita yang untuk diocosingkan. Nah, mengingat hal itu, di formasi R4 ini, saya sebut R4 aja gitu ya, yang mengikuti seleksi tahap 2 ya, itu banyaknya non ASN honorer itu yang masa kerjanya juga banyak yang sudah puluhan tahun tidak bisa mengikuti atau masuk tahap 1 karena mungkin dulu ada kesalahan terkait penjelasan di SK-nya. Terus masa kerja non ASN honorer di tahap 2 itu sudah melebihi 2 tahun dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi. Nah, selain itu kemarin setelah kita itu sepakat sama teman-teman untuk membahas ini, mengingat ada instruksi presiden tidak boleh melakukan pemecatan atau pemerintahan secara massal, dan kendala yang berikutnya adalah minimnya atau kurangnya formasi yang tersedia untuk tahap 2. Jadi kami meminta kepada para anggota Dewan yang terhormat, khususnya Komisi A, untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat ataupun kepada pihak legislatif yang ada di pemerintah Kabupaten Jember. Yang pertama, untuk meminta kepastian regulasi yang menjelaskan, menerangkan dan mengakomodir untuk golongan non ASN non database atau golongan yang mengikuti seleksi tahap 2 untuk dijadikan P3K, baik itu penuh waktu ataupun paruh waktu. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena ada beberapa formasi yang kosong yang masih bisa diperebutkan atau bisa dimasuki untuk golongan tahap 2. Yang kedua,
terkait kejelasan skema dan standar kelulusan seleksi tahap 2 serta penjelasan terkait tindak lanjut untuk atau bagi yang lulus itu bagaimana dan yang tidak lulus itu bagaimana. Yang ketiga, supaya mengakomodir semua non ASN, non database BKN yang mengikuti seleksi tahap 2 untuk dijadikan P3K tanpa ada istilah untuk mengotosikan. Mungkin dari kami, dari saya sebagai perwakilan non database tahap 2, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan. Mungkin ini ya, cukup 3 ya. Itu ya, beda ya. Izin ketua. Oke, nggak apa-apa, monggo satu lagi. Izin ketua. Saya pikir karena ini sifatnya hearing, kita beri waktu saja mereka untuk menyampaikan aspirasinya, asal berbeda ya, materi yang disampaikan berbeda, tidak mengulang dengan yang lainnya. Karena kita teman-teman komisi A juga perlu mendengar apa yang terjadi yang mungkin berbeda di tiap-tiap OPD. Kalau itu bisa disampaikan, begitu. Ya, oke. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dari Bapeda. Saya akan langsung pokok permasalahannya ini aja. Satu, kami dari non ASN database yang gagal CPNS. Nah, itu kami sudah 2 tahun mengabdi. Nah, cuman kami di sini masih belum ada kejelasan. Sudah tidak ada kejelasan selama ini, belum ada pembahasan mengenai nasib kami dan status kami. Pemkab Jember tidak menerapkan kebijakan outsourcing untuk kami karena kami kerja sudah lebih dari 2 tahun. Setelah itu tidak memberhentikan kami yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun karena putusan untuk ikut tes CPNS adalah disebabkan pada saat mendaftar CPNS belum ada informasi tentang seleksi P3K tahap 2. Memperjuangkan status kami untuk bisa diangkat menjadi P3K pada waktu atau pada waktu. Sekian. Oke. Ya, ada lagi mungkin? Sudah. Ini sudah kita resume barusan apa yang lalu, nanti biar kita bahas bersama-sama. Tapi yang pasti hari ini fraksi-fraksi itu sudah akan mengadakan pansus non ASN. Nanti lebih jeli nanti apa? Di situ sudah di pansus itu bagaimana nasib yang lama-lama. Tadi kan sudah dibahas yang lama-lama dengan yang apa? Yang baru. Kenapa katanya tadi yang sudah sampai puluhan tahun? Kenapa? Memang kemarin Pol PP itu memang formasinya seperti itu. Memang dari luar yang lebih banyak daripada orang dalamnya sendiri yang sudah mengabdi yang lama. Makanya kita bahas dulu. Tapi yang pasti itu nanti tiap-tiap fraksi akan mengirim putusan untuk pansus. Mungkin dari teman-teman dari Komisi A menambahi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadu wa sallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa qawaihi hamilatatil qawim amma ba'du. Yang sangat kami hormati pimpinan Komisi A dan seluruh anggota serta Pak Agung dan juga yang menemani dari BKP SDM serta Bapak Ibu tenaga honorer non ASN yang sangat kami banggakan, serta dari seluruh institusi, mungkin ada Polri, ada TNI, dan juga teman-teman pers yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, waktu yang ditunggu-tunggu untuk hearing atau rapat dengan pendapat dengan Komisi A ini sudah bisa terlaksana, walaupun acara ini sangat mendadak sifatnya. Tetapi ini karena demi kemanusiaan, maka kami di Komisi A mengosongkan seluruh kegiatan yang lain demi mementingkan untuk bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jujur, persoalan ini memang yang kami dengarkan masih carut marut. Artinya dari seluruh OPD yang kami dengar itu informasinya itu masih simpang siur, sehingga dengan ketemu
pada siang hari ini paling tidak kita sudah mendengar keluh kesah dari panjenengan semua. Informasi walaupun tidak utuh, tapi kami sudah bisa menangkap apa sebenarnya yang menjadi persoalan ini. Makanya kami dari fraksi, ketepatan kami juga sebagai ketua fraksi Golkar Amanat, kami sejak awal kemarin sudah mengusulkan untuk secepatnya dibentuk pansus. Insya Allah hari ini pimpinan sudah rapat akan menjadwal pembentukan pansus itu. Kenapa kami ingin membentuk pansus? Karena kalau hearing semacam ini kan kita ini tahunya kan hanya dasar-dasarnya saja. Tetapi dengan terbentuknya pansus nanti kita bisa melakukan komunikasi secara komprehensif sehingga persoalan-persoalan dari seluruh yang ada ini bisa kita akomodir lewat pansus. Jadi Bapak tenang saja, mudah-mudahan masih ada jalan keluar, Pak. Tentunya kami di sini ya sangat prihatin semua sebenarnya. Jangan dikira kami di gedung ini tidak memikirkan panjenengan. Karena di antara yang nasibnya seperti panjenengan ini juga ada keluarga saya. Ada keluarga Pak Budi, ada keluarga dari Pak Sis juga. Dan juga barusan juga ada dari teman kami yang orangnya juga ada di dalam ini. Jadi insya Allah persoalan-persoalan ini insya Allah akan ada solusi. Yang penting kami di Komisi A tetap akan berusaha sekuat tenaga. Jadi Komisi A ini mengawali. Setidak-tidaknya pansus nanti setelah terbentuk, apa yang menjadi persoalan malam hari ini, apa yang menjadi temuan hari ini juga akan kita bawa di pansus juga. Sehingga ini awal. Makanya Komisi A mengambil sikap lebih awal. Jadi itu sementara yang bisa kami sampaikan. Artinya kami di Komisi A tetap akan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, itu pimpinan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sekretaris monggo. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi A beserta teman-teman Komisi A, Bapak Ibu. Juga yang saya hormati Pak Agung, keterwakilan dari BKSDM. Kebetulan Pak Suko di Jakarta. Juga yang saya hormati, saya banggakan saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dalam hal ini secara kebatinan merasa tertekan karena sebuah regulasi yang tidak populis yang diterapkan pemerintah Kota Jember. Juga teman-teman peres dan aparat keamanan dari Polri, kepolisian, terima kasih telah membantu pengawalan daripada teman-teman saudara-saudara ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua berangkat dari rumah menuju ruang ini senantiasa oleh Allah dimudahkan segala sesuatunya. Amin, amin ya Rabbi. Baiklah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ponco, saudara saya. Ya, luar biasa. Ini menjadi agenda sebenarnya ketika bagaimana terbitnya Perpu pasca Undang-Undang 2023 itu diterbitkan. Dan ini jujur ada sebuah indikasi secara politik dan rasa ketidakadilan, sehingga akan disampaikan tadi bahwa yang hanya 5 tahun bagaimana dengan yang 20 tahun. Nah ini rasa keadilannya di mana? Jujur kemarin kami sempat hearing dengan Pak Agung dan Pak Suko selaku Kepala BKSDM, bahwasanya kita ini insan-insan politik yang punya keterwakilan dari Jember daerah, maksud saya provinsi dan pusat. Harapan saya bahwa Pak Suko bersama-sama Komisi A itu untuk bagaimana hadir ke BKN, ke Menpan, gitu. Harapannya agar perjuangan ini betul-betul ada sebuah keterwakilan dari daerah sampai pusat. Namun demikian, saya sangat menyayangkan ketika kemarin mendengar bahwa Pak Suko dan beberapa Pak Sekda, Inspektorat sudah berangkat ke Menpan atau ke BKN.
Dan ini jujur semestinya ada backup dari wakil kita DPR RI yang, karena bagaimanapun hukum ini jujur lebih kuat tekanan politik. Namun demikian kami tidak menyerah. Insya Allah tadi sudah dirapatkan internal bahwa Komisi A hari Senin akan berangkat ke Jakarta. Hari Senin kita ke Jakarta, monggo. Kalau nanti mungkin ya, tapi dengan catatan BDD, ya BDD maksudnya mungkin Pak Arjun dan Pak Ponco bisa ikut berdua, tapi bagaimana polanya kami juga bisa membantu urunan kalau memang tidak ada alokasi anggaran. Tapi agar lebih detail bicaranya ke sana gitu loh. Kalau kami kan hanya menangkap secara liar hal-hal isu ini, menangkap liar, tapi panjenengan semua yang merasakan secara historis kebatinan, sehingga harapan saya Pak Arjun dan Pak Ponco bisa ikut, dan pola anggarannya karena ini tidak bisa disebutkan, kami Komisi A siap mengurun, membantu gitu loh Pak ya. Itu salah satu komitmen kami agar bahwa panjenengan semua ini wakilnya ini betul-betul bergerak dan mampu membantu segala persoalan yang ada dirasakan oleh saudara-saudara ini gitu. Dan berkaitan dengan gaji honor, ya ini kan mari kita berdoa semua, mudah-mudahan ini isunya. Saya dengar bupati kita sedang mengalami sakit, kita doakan semoga sehat. Karena apapun Pak Sekda tidak akan berani selama bupatinya masih ada, karena terkait dengan honor pencairan itu harus melalui Perbup SK Bupati harus. Dan saya meyakini itu hanya penundaan Bapak-Bapak, tidak mungkin tidak akan cair, dan saya pastikan itu cair, cuma waktunya aja yang sudah. Saya pastikan, karena jujur bahwa apa yang menjadi hiruk pikuk persoalan non ASN ini menjadi sebuah agenda besar dari wakil panjenengan di DPR ini, dan semua fraksi partai yang ada di DPR ini sudah mengusulkan pansus, diawali dari Nasdem, dari Golkar, dari Gerindra dan yang lain-lain. PDI juga, keren, sudah, ya PDI juga yang lain-lain. Artinya ini memang menjadi sebuah persoalan yang urgent yang harus kita tangani koncai, karena tanpa pansus kita tidak bisa masuk. Oleh karenanya Pak Ponco, saudara saya, tolong data yang dimaksud tadi ini jelas ada manipulasi data, karena di dalam rekrutmen P3K ini kriterianya sudah jelas. Ketika ada orang baru yang lolos, nah ini berarti ada manipulasi data. Ini yang harus kita bedah, yang harus saudara-saudara pahami bahwa kedaulatan sebuah negara akan di tangan rakyat. Rakyat itu siapa? Kita. Jadi ketika hak dan serta terampas secara tidak adil, maka ini bagus sudah dilakukan audiensi. Tapi ketika nanti secara hearing seperti ini kita tidak mendapatkan solusi kebuntuan, maka silakan hak sampean untuk melakukan aksi-aksi bagaimana yang dimaksud Pak Ponco tadi untuk tidak dilantik terkait dengan yang lolos ini, silahkan sampean punya hak di situ, hak pendapat, aksi massa, tepung diberi, gitu loh Pak ya, dengan catatan tidak anarkis, gitu ya, karena negara Indonesia bisa merdeka karena ada kekompakan, ada kebersamaan yang sama. Jadi jangan sampai ada yang berianak di antara kita. Kita sadari Indonesia ini dijajah Belanda, yang namanya ya apa ya, pengkhianat itu ada mesti. Tapi tolong dalam ini persoalan bicara nasib dan kita senasib, maka harus kita bersama-sama kompak untuk melakukan sebuah hak yang terampas dengan kedoliman. Paham ya? Dan kami insya Allah tetap selalu berjuang bahwa sudah diagendakan tadi dengan dipimpin oleh Pak Budi selaku Ketua Komisi A, bahwa agenda Komisi A hari Senin ke Jakarta. Tanggal 19? Ya, tanggal 19 kita ke Jakarta. Maka tolong Pak Ponco, barangkali Pak Arjun mau ikut, kami membuka ruang dan kami Komisi A siap urunan ya
untuk selain bapak-bapak, karena ini adalah sebuah perjuangan kasare seket selawe nipis kumpul banyak kan bisa cukup untuk sewa hotel Pak. Itu seperti itu. Mungkin itu dari kami sementara, silakan ada teman-teman juga yang menyumbangsi pikirannya. Tapi yang pasti pansus ini dipastikan clear Pak, terjadi dan ada. Karena pansus ini yang mampu mengurai segala persoalan, apakah itu manipulasi data atau karena ada legislasi dengan pihak penguasa, kita tidak tahu. Cuma yang pasti ini perlu diurai kebenarannya sehingga tidak berdasarkan asumsi dan perkiraan. Kita sepakat tidak ingin begitu ada yang baru masuk, tidak ingin mengganggu hak rezeki orang lain. Tapi ketika rasa keadilan tidak ada di situ, maka ini wajib kita lakukan, bukan merampas hak lain, tapi dia yang merampas daripada saudara-saudara yang lebih awal bekerja mengabdi kepada pemerintah Jember ini. Itu mungkin dari kami pimpinan, kami Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar ini ada Brodi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Komisi A, kawan-kawan Komisi A, perwakilan BKPSDM, ada Pak Agung dan kawan-kawan dari disebut sebagai non ASN ya, yang dikoordinatori oleh Mas Agung dari OPD-OPD yang ada di Kabupaten Jember dan kawan-kawan media yang ada pada hari ini. Langsung saja, permasalahan yang kita bahas pada hari ini merupakan bagian dari satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk penataan ASN, penataan tenaga kerja. Tapi tentu akhirnya berdampak terhadap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan tentu di mana terjun bahwa teman-teman belum menerima gaji ya dari bulan Januari Februari seluruh ya non ASN. Tetapi di pemerintah di kabupaten lain sudah ada yang menerima. Nah, artinya apa? Artinya ada tafsir yang berbeda. Ya, ada tafsir yang berbeda oleh pemerintah daerah Pemkab Jember dengan Pemkab lain. Artinya tafsir ini yang kita DPRD akan mengajak untuk diskusi dengan eksekutif agar tafsirnya kembali sama, bahwa kita tidak dalam rangka untuk melanggar undang-undang atau kebijakan pemerintah pusat terkait gaji, tapi cari solusi yang mana itu tetap sesuai dengan peraturan. Tafsir cara membaca aturan-aturan itu yang sekiranya bisa memberikan satu manfaat bagi rakyat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam kawan-kawan bekerja ada yang 2-3 tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun, tapi juga ada yang belasan tahun. Nah, itu di dalam aturan disebutkan juga ya, disebutkan juga aturan-aturan tersebut. Yang kadang silang sengkarut pada saat diterapkan berbeda di realitanya begitu. Nah, itu yang tentu harus dikorek, dianalisa lebih dalam. Terkait dengan hal itu nanti pansus yang akan bisa melakukannya. Hal lain lagi yang disampaikan oleh Mas Arjun tadi terkait dengan Banpol PP misalnya, bahwa memang ada kebijakan Menpan untuk meneruskan K2 ya. Itu kebijakan dari Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara. Tapi ada juga Kementerian Dalam Negeri, Mendagri juga yang memberikan satu prioritas kepada Pol PP agar OPD yang mengisi kekosongan atau kuota tersebut ya oleh yang linear. Itu juga kementerian yang satu skalanya sama ya, bukan undang-undang ya, menteri dengan menteri. Nah, hal ini harus dibahas juga, harus didalami oleh pansus. Jadi kawan-kawan pimpinan komisi, ketua tadi sudah menyampaikan Pak Sis bahwa memang DPRD akan mendorong ada pansus. Karena dengan pansus kita akan bisa menelisik lebih dalam terkait problem-problem yang ada di Kabupaten Jember. Maksudnya bagaimana kita mencari solusi agar tafsir di dalam kita membuat peraturan sama dengan yang dimaui oleh pemerintah pusat, tapi menyelamatkan tenaga kerja non ASN yang ada di Pemkab Jember. Menyelamatkan, artinya mencari satu solusi yang paling baik, yang paling bagus begitu. Terkait dengan anggaran, semuanya ada di anggaran yang sekarang sudah berjalan kan
melakukan apa yang sudah dibahas dalam tahun anggaran 2024. Kalau sekarang tidak digaji, ini dalam kaitan dengan mencoba untuk berbeda dalam menafsirkan. Oleh karena itu jadi penting pansus dibentuk untuk menguliti problem-problem secara lebih detail. Kalau tadi disampaikan di panti misalnya ada problem tersebut, kita juga perlu data yang benar-benar valid ya, harus ada bukti. Tidak boleh juga kita menyampaikan sesuatu tanpa bukti, nanti yang timbul adalah fitnah ya. Tetapi di dalam problem ini BKPSDM bertanggung jawab. Kalau misalnya K2 ya K2 ya. Artinya masa kerjanya sudah jelas tahun berapa, misalnya tahun 2004 begitu. Kalau di luar itu dia terus masuk K2 itu problem. Tetapi sekali lagi itu harus ada bukti. Tapi kalau bukti ditemukan oleh pansus, maka kita cari siapa yang bersalah. Ya, ini problem begitu. Nah, di pansus nanti selain kita mencari mencari akar masalah dan mencarikan solusi, tentunya nanti problem akhirnya adalah kesiapan kemampuan dari anggaran Pemkab Jember ya. Yang hal ini tentunya diskusi antara eksekutif dan legislatif. Itu menjadi bagian dari rekomendasi yang akan diambil pansus. Saya rasa apa yang ditunjukkan oleh kawan-kawan di dalam hearing ini adalah satu bentuk saja bahwa kawan-kawan hadir ada masalah begitu. Kalau kawan-kawan tidak hadir di DPRD, siapa yang tahu ada masalah itu? Tapi kalau yang hadir diwakili, maka ada masalah. Yang lain di luar juga banyak ya. Kalau mau hadir semua banyak, ada ribuan kan. Tapi ini diwakili untuk memberikan satu petunjuk bahwa ada masalah di Jember dan kita harus cari solusi bersama. DPRD dan eksekutif menjadi bagian dari pemerintahan daerah harus mencarikan solusi. Ya. Tentu kami tidak, karena ini problemnya dari pemerintah pusat, bisa jadi menjadi penting untuk kami berdiskusi, datang menghadiri Kementerian Pendayaan Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan juga DPR RI untuk memberikan satu kekuatan politik. Karena problemnya tidak bisa dipecahkan di Jember, tetapi harus pusat, maka Komisi A, Pansus harus datang ke Jakarta, ke pemerintah pusat, ke DPR RI dan ke Menpan dan Mendagri. Begitu Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini sudah banyak masukan-masukan. Mungkin nanti dari BKSDM ngasih paparan biar bagaimana solusi terbaiknya. Karena kita yang pasti kita ke Jakarta. Boleh enggak biar ada unek-unek daripada teman-teman yang non ASN itu agar ada yang dipecahkan salah satu itu. Yang pertama tadi sudah disampaikan tuh ya, masalah gaji. Kenapa? Karena kalau gaji itu urusan perut, urusan anak. Paling enggak pihak Pemkab, kalau yang lain kabupaten yang lain bisa, kenapa Kabupaten Jember tidak bisa? Ada apa? Paling enggak kalau sama-sama kita melanggar aturan, hal terjelek mengembalikan cuman kan gitu. Tapi bagaimana ekonomi kita itu jalan. Tapi kalau sudah non ASN sebanyak ini tidak digaji, tidak akan jalan. Mungkin itu dari saya, mungkin dari pihak BKSDM perlu ada yang disampaikan. Mari yang pasti nanti kita resum, kita sepakati bersama. Kalau memang BKSDM tidak bisa pecahkan bareng-bareng, kita bareng-bareng duduk bareng di BKSDM Kabupaten Jember atau kumpul semua di situ. Monggo. Sebentar, saya sedikit. Tadi yang diminta oleh ketua, oleh pimpinan, barusan sudah sepakat di pimpinan Komisi A bahwa nanti 2 orang selama di Jakarta hotelnya kami tanggung. Jadi untuk transportnya monggo jangan cari sendiri, okay? Cuman hotel misalkan 2 malam kita tanggung sama makannya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan selamat datang pada seluruh saudara ASN khususnya BKSDM. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita catat. Yang jelas DPRD Jember ini sangat support terhadap apa yang dengan alami dan pansus akan segera dibentuk. Dan kami juga akan mengagendakan ke Jakarta. Cuman kami juga perlu mengetahui dari BKSDM karena kami mendapatkan data Pak via WA bahwasanya Dinas Pendidikan
ini telah melakukan rapat dan kemudian mengeluarkan berita acara. Saya berikan ke Mas Arjun juga. Ini di situ di poin 3 terkait gaji itu pasti diberikan, tapi karena tidak ada gantolan hukumnya, sehingga uang itu masih ada di kas daerah. Seperti itu. Dan masih banyak hal yang lain dijelaskan di sini yang menjadi keluh kesah panjenengan. Ini dijawab semuanya. Apakah hal ini dilakukan oleh OPD yang lain? Apakah rekan-rekan yang ada di sini juga mengetahui adanya rapat di setiap OPD, kemudian dikonfirmasi hasilnya kepada panjenengan? Mungkin itu saja tambahnya, Ketua. Ya. Terima kasih. Ini biar tidak, yang tadi tidak tertutup lagi, biar nanti BKSDM menyampaikan nanti poin-poinnya. Nanti terlalu banyak pertanyaan yang tadi ketutup lagi, baru lagi gitu ya. Sebentar dulu ya, biar BKSDM menyampaikan dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, yang saya hormati Ketua Komisi A dan segenap anggota dan juga segenap teman-teman non-SN yang dikoordinatori oleh Mas Arjun ya. Kemudian saya hormati ya segenap teman pers media hadir pada siang hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Agung Wicaksono ya. Nama ini kami mewakili dari BKPSDM Kabupaten Jember hadir atas undangan Bapak Ketua Komisi A mendampingi giat RDP rapat dengan pendapat dengan para non-SN. Izin sebelumnya kami sampaikan bahwa sejujurnya Pak Kaban ya yang hadir, mengingat beliau sekarang pada pagi hari ini bersama Pak Sekda dan juga Pak Inspektur dan juga Ibu Bapak Organisasi dan juga dengan Kabak PBC dan juga dengan Kepala Dinas Pendidikan sekarang lagi ke Jakarta. Tidak lain dan dilakukan adalah dalam rangka untuk sama, yaitu memperjuangkan teman-teman non-ASN semua untuk kaitan dengan realisasi gaji bagi non-ASN pemerintah Kabupaten Jember di tahun 2025. Itu yang pertama perlu kami sampaikan. Kemudian izin pada kesempatan siang hari ini mungkin akan kami sampaikan ya nanti beberapa hal yang sudah kami upayakan, terutama untuk menjawab kegundahan ya dari teman-teman non-ASN semua, terutama kaitan dengan realisasi gaji, terus kemudian terkait hal-hal yang kaitan dengan seleksi mungkin ya nanti lebih spesifik mungkin bisa didiskusikan bersama. Oke, izin mungkin kalau diperkenankan Pak Uta izin untuk yang layar. Paparan ya, nggak apa-apa ya. Ya, ini ya, biar nanti daripada banyak bertanya, tapi ini sudah langsung dipaparkan gitu ya. Siap. Izin mungkin bisa dihidupkan namanya Sambil dimakan, monggo. proyektornya. Kuenya. Kuenya dimakan.
Mungkin perlu diperhatikan nanti teman-teman ASN kalau dijemput terserah monggo tidak apa-apa, ini bukan konsumsi umum. Oke, Bang Jin, saya lanjut ya. Oke. Jadi mendasari daripada adanya FDP menjadi kebelut sampai dengan saat ini di pemerintah Pokemon dan juga pemerintah daerah pada umumnya dan juga instansi juga tidak lain dan bukan adalah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Arjun, betul tadi kaitannya dengan Undang-Undang 2023. Di sana jelas bahwa di pasal 66 itu disebutkan bahwanya pegawai ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penatanya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Tindak lanjut daripada undang-undang ini sekarang sudah berproses, yaitu penataan berupa seleksi P3K baik itu tahap 1 maupun tahap 2. Tahap 1 alhamdulillah sudah selesai. Terus kemudian sekarang sudah berlanjut ke tahap 2 dan sekarang lagi proses untuk seleksi administrasi yang insya Allah tidak terlalu lama ya, dalam minggu ini insya Allah akan kita umumkan hasil seleksi administrasi untuk seleksi P3K tahap 2 dalam rangka penataan tenaga non-ASN amanah dari Undang-Undang 20 tahun 2023 ini. Ya, jadi jelas berdasarkan undang-undang ini di tahun 2025 itu sudah tidak ada boleh istilah non-ASN. Artinya apa, Bapak Ibu? Jadi manakala ya kaitannya dengan realisasi gaji itu tentunya mau tidak mau itu sebagai dasar penggajian itu tidak lain bukan adalah harus adanya kontrak ya atau perjanjian kerja antara OPD dengan non-ASN yang tentunya dibentukkan dengan ketentuan di pasal 66 ini akan ada unsur mabrak regulasi yang tidak main-main. Ada regulasinya adalah undang-undang ya, artinya harus ada regulasi yang setara dengan undang-undang yang istilahnya memberikan relaksasi untuk hal ini. Tadi sudah disinggung dengan Mas Arjun berkaitan dengan pengurusan perpu itu relevan, dan juga kemarin ada kunjungan dari DPR RI di Surabaya. Kebetulan semua kepala BKP SDM se-Jawa Timur diundang dalam rangka salah satu yang pertama dari evaluasi penataan non-ASN, yang kedua dalam agenda untuk revisi Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, salah satu insya Allah salah satu yang akan nanti menjadi bahan materi itu rupanya salah terkait dengan evaluasi dan penataan non-ASN. Ya mudah-mudahan ini bisa berlangsung cepat sehingga undang-undang ini bisa langsung direvisi sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Kenapa? Di sini mengamankan Desember 2024 selesai, tapi faktanya sampai dengan saat ini proses masih berlangsung. Yang ini yang tentunya menjadikan anomali tersendiri di level tataran pelaksana. Itu yang prioritas yang pertama. Kemudian kaitan dengan progres ya penataan ASN, dapat kami sampaikan bahwa untuk penataan ASN melalui seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 ini tahap 1 sudah diikuti oleh 6.643 orang ini tenaga ASN yang terdaftar di BKN ya, dengan berbagai kriteria sebagaimana diatur di Kemenpan 347, 348 dan 349 tentang juknis pengadaan P3K. Kemudian hasil seleksi tahap 1 sendiri ini kemarin juga sempat menimbulkan polemik ya. Salah satunya dikatakan ada non-ASN siluman, ada yang yang kedua tadi sempat disinggung ada yang baru masa kerja 5 tahun dan lain-lain. Itu nanti
kami siap untuk dikonfirmasi manakala mungkin lebih dalam di pansus Ketua, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian. Nanti kami siap insyaallah. Itu jadi total pendaftar tahap 1 dan 2 itu berjumlah sudah 1.146 sekarang. Yang tahap 2 4.503 ini sedang proses seleksi administrasi. Sebagaimana jadwal ya tahapan terbaru kaitan dengan penerimaan P3K tahap, yaitu ini akan berakhir ya untuk tahap 2 itu pada bulan Juli 2025. Juli 2025 ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arjun tadi ya. Di masa transisi ya sekarang di mana yang seleksi tahap 1 sudah ditentukan mana yang lulus dan mana yang tidak lulus sudah ditentukan. Terus bagaimana dengan masa transisi dari yang sebelumnya sebagai non ASN di tahun 2025 menjadi P3K penuh waktu maupun yang P3K paruh waktu. Jadi sebagaimana ketentuan diatur dalam Kemenpan ya di 347 maupun 348 maupun 349 tentang juknis pengadaan P3K formasi tahun 2024. Di situ disebutkan ya di ketentuan ke-30 bahwasanya ya semua mendaftar atau pelamar non ASN yang tidak tertampung di formasi ya, tidak tertampung di formasi. Jadi formasi Pemkab Jember ini ada 2000 yang tidak tertampung di formasi Pemkab Jember 2000 sesuai dengan Kemenpan 347, 348, 349 itu nanti akan bisa dipertimbangkan ke P3K paruh waktu. Itu sesuai dengan Kemenpan 347, 348, 349. Kemudian kemarin muncul Kemenpan 15 tahun 2005 kaitan dengan P3K paruh waktu yang mengatur kriteria dan kaitan dengan P3K paruh waktu yang mana di situ disebutkan bahwasanya P3K paruh waktu sendiri itu basisnya adalah non ASN database BKN ya. Database BKN. Tentunya ini menimbulkan reaksi tersendiri di daerah ya, di daerah di instansi secara umum, yang mana awal disebutkan bahwasanya semua pendaftar tahap 1 tahap 2 itu yang tidak lulus akan diakomodir ke P3K paruh waktu. Cuma di Kemenpan 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu sendiri di situ disebutkan bahwasanya itu P3K non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN telah mengikuti seluruh seleksi ya, baik seleksi CPNS tahun anggaran 2024 maupun seleksi P3K tahun 2024 yang tidak lulus itu mengisi lowongan kebutuhan. Yang tidak lulus itu mengisi paruh waktu. Nah ini memang sampai dengan saat ini regulasi dengan P3K paruh waktu masih sebatas Kemenpan ini. Ya, memang beredar video ya, mungkin teman-teman sudah pada nonton ya. Memang akan diatur lebih lanjut untuk non ASN yang ya tidak masuk ke database BKN, yaitu untuk mekanisme ke paruh waktunya. Cuma berkali-kali setiap Zoom dengan pusat kita tanya bahwasanya pusat itu memang regulasinya yang dikeluarkan sampai dengan saat ini hanya ini dulu, karena pusat hanya fokus ini kaitannya dengan yang masuk database BKN dulu. Setiap kali kita tanya di Zoom maupun di sosialisasi secara langsung, itu pemerintah pusat menyampaikan bahwasanya penataan non ASN sementara berfokus pada yang masuk database BKN terlebih dahulu. Terus kemudian kembali lagi kaitan dengan masa transisi dari non ASN ke P3K penuh waktu maupun paruh waktu ya. Sebagaimana jadwal tahapan tadi bahwasanya ending untuk P3K tahap 2 saja itu sampai dengan Juli 2025. Yang tentunya transisi antara bulan Januari sampai Juli
sementara undang-undang sudah tidak memperbolehkan adanya non ASN. Ini bagaimana dengan penggajiannya? Ini sebagaimana kebijakan pemerintah pusat itu telah terbit suatu surat edaran Menpan ya, tanggal 12 Desember 2024 ya, yaitu nomor B5993 MSM 01.00/2024, yang mana pada poin 4A itu yaitu menghimbau pada seluruh BPK untuk menganggarkan gaji tenaga ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat seleksi. Iya, jadi PPK dalam ini bupati, gubernur, wali kota, ya, untuk dihimbau untuk menyediakan anggaran gaji bagi tenaga ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat ASN. Nah, hingga terbit surat ini akhirnya menimbulkan multi tafsir ya, dalam artian di sini ada kata menganggarkan, menyediakan anggaran. Ini memang kalau dibaca sekilas ini terlalu kita orang awam akan terpaku hanya menganggarkan dan menggaji. Padahal kalau dikorelasikan dengan ketentuan di pasal 66 tadi ya, pasal 66 tadi Undang-Undang 2023 itu di situ sudah jelas disebutkan bahwa tidak boleh ada istilah non ASN lagi. Artinya sudah tidak ada lagi pengangkatan maupun kontrak terhadap non ASN lagi. Sementara untuk menganggarkan, untuk merealisasikan gaji, mau tidak mau itu harus ada berupa kontrak ya, atau surat tugas atau perjanjian kerja sebagai dasar untuk pemberian gaji bagi non ASN. Ya ini karena multi tafsirnya ini sehingga pemerintah Kabupaten Jember itu meminta penafsiran ya, ini dengan surat pada tanggal ini lanjuti ketentuan tersebut. Ini Bapak Bupati pada tanggal 15 Januari. Nah, ini 12 Desember, mohon maaf ini judulnya tanggal 24 Desember ini tetap menghimbau kepada atau memberikan edaran pada OPD untuk tetap menganggarkan seluruh gaji bagi seluruh non ASN. Dan ini memang secara nyata di APBD Kabupaten Jember rata-rata itu sudah teranggarkan semua untuk gaji non ASN di seluruh Pemkab Jember. Kemudian kaitannya dengan tafsir tadi ya, memperjelas apakah anggaran itu boleh direalisasikan dengan mengontrak atau menggaji non ASN tersebut. Pemerintah Kabupaten Jember melalui surat Bapak Sekda pada waktu itu, ini tanggal 7 Januari itu meminta penjelasan pada dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kaitan dengan ketentuan di surat edaran Menpan di angka 4 huruf A yang disebutkan yaitu tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Itu kita meminta penjelasan apakah menganggarkan itu termasuk dengan melakukan kontrak dan penggajian mulai awal Januari 2025. 2 Januari 2025 bagi non ASN yang saat ini mengikuti proses seleksi. Artinya apa? Harapannya dengan adanya surat tulis, pemerintah pusat bisa menerbitkan surat tertulis juga, yang mana surat tertulis tadi sebagai dasar untuk istilahnya menafsirkan dari surat edaran Menpan tersebut. Karena di situ hanya konteksnya menyediakan anggaran, bukan kaitannya dengan realisasi penggajian. Sehingga kita minta penjelasan kepada pemerintah pusat ke Menpan pada waktu itu. Dan progresnya sampai dengan ini surat ini masih belum dibalas dengan surat dengan pemerintah pusat. Kemudian kaitan dengan hal tersebut, ya, kita juga berkonsultasi ya dengan pemerintah pusat, yaitu yang tadi dengan surat sekretaris daerah
yang berikutnya yaitu dengan surat Bapak Bupati Jember yaitu tanggal 15 Januari 2025 yaitu perihal konsultasi permasalahan status kepegawaian dan penganggaran gaji tenaga non-ASN pemerintah Kabupaten Jember. Ini sudah kita luncurkan surat per 15 Januari 2025 yang intinya sama kaitannya dengan penafsiran dan penjelasan dengan penggajian seluruh non-ASN di pemerintah Kabupaten Jember, baik itu yang bersumber dari APBD maupun bersumber dari BLUT maupun yang bersumber dari BOS ya. Itu di surat ini. Ini juga belum dibalas sampai sekarang ya. Surat tanggal 15 Januari. Terus kemudian tanggal 22 Januari kita pun juga bersurat yaitu kepada pemerintah pusat ya, perihal konsultasi tenaga non-ASN yang intinya minta relaksasi ya. Yang minta yang seluruh tenaga non-ASN siapapun itu yang masuk database maupun non database yang masa kerja kurang dari 2 tahun untuk diberikan relaksasi bisa dibayarkan gajinya sampai Desember 2025. Di surat ini kita minta relaksasi kepada pemerintah pusat ya, dispensasi bisa menggaji mereka sampai Desember 2025 sebagaimana yang ditempuh oleh pemerintah Tuban ya. Ini kita tujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menpan dan juga ke BKN. Ini. Kemudian ini juga belum dibalas sampai dengan saat ini. Surat tanggal 22 Januari 2025. Kemudian pada tanggal 3 Februari kemarin Bapak Bupati menginstruksikan ya untuk merekomendasikan seluruh tenaga non-ASN di seluruh Pemkab Jember yang saat ini bekerja dan memberikan sumbangsi, dedikasi dan untuk kemajuan pemerintah Jember untuk seluruhnya direkomendasi untuk bisa mengisi P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Pemkab Jember karena sejatinya mereka ini sudah tersediakan anggarannya semua di masing-masing OPD sampai dengan saat ini. Ini Bapak Bupati meminta pada pemerintah pusat agar sejumlah 13.119 yang terdiri dari 7.410 non-ASN pendataan BKN dan juga 5.700 tenaga non-ASN hasil pemetaan kemarin itu dengan planning kita usulkan untuk minta direkomendasikan diusulkan untuk bisa mengisi P3K penuh waktu dan paruh waktu di pemerintah Kabupaten Jember seluruhnya. Ini sebagai bentuk rekomendasi dalam penataan non-ASN yang sedang berjalan saat ini. Karena sejatinya mereka sekarang pemerintah Kabupaten sudah siap untuk membayar gajinya dan tersedia anggarannya, tinggal butuh rekomendasi dari pemerintah pusat. Itu aja. Kemudian selain itu kaitan dengan penggajian ini kita juga pada tanggal 4 Februari kemarin juga bersurat pada Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini adalah bapaknya pemerintah daerah ya, kaitan kepada Dirjen Keuangan sama kaitan dengan surat tertulis jawaban yang bisa dipegangan kemudian untuk sebagai dasar penggajian itu tadi. Ini bentuk-bentuk upaya yang sudah kami lakukan ya dalam rangka untuk merealisasikan harapan Bapak Ibu semua. Dan saat ini karena surat ini belum dibales secara tertulis oleh pemerintah pusat, sekarang rombongan Bapak Sekda, Pak Inspektur, Kepala Bidang BCN, para Dispendik dan juga dari Kepala Bagian Organisasi sekarang sedang audiensi dengan Menpan, Mendagri dan juga dengan LKPP untuk opsi solusi berikutnya LKPP saat ini. Hari ini juga, ini tadi saya kirim fotonya sedang audiensi. Mohon izin Bapak Ketua belum bisa untuk video call karena lagi audiensi dengan Menpan, di Menpan. Karena jadwalnya terbatas dan kita dikasih jadwal jam 10 tadi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ketua. Apa yang sudah kami lakukan, kemudian mungkin karena spesifik dengan seleksi dan lainnya mungkin bisa nanti bisa kita gali dan kita berikan informasi lebih dalam di pansus yang mungkin nanti akan dilaksanakan. Oke, saya kira dari kami saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih waktunya yang sudah dipaparkan. Saya menyimak mulai tadi surat menyurat kalau tidak salah 5 kali ya. Pemkab Jember mengirim surat ke Menpan. Sangat cantik tulisannya, sangat bagus. Tapi kenapa di kala surat kedua belum dibalas, tidak ada niatan untuk ke
pusat. Kalau cuma surat mungkin walaupun satu box dikirim, selama itu tidak ada inisiatif dari Pemkab Jember sendiri untuk ke pusat, tidak akan terpenuhi. Baru kalau sudah surat menyuratnya sudah sampai, kalau tidak salah saya perhatikan 5 kali itu surat menyuratnya, baru punya inisiatif ke pusat. Bukan telat lah menurut saya, bukan telat, tapi ada itikat baik lah menurut saya. Paling tidak kalau sudah kedua tadi itu sudah kedua tidak terbalas suratnya, apakah ada dari 5 surat itu balasannya? Belum ada sama. Waduh. Kita tiap kali minta balasan dijadwalkan melalui Zoom. Nanti kita audiensi pada Zoom. Oh, berarti 5 kali itu tidak ada balasan. Seandainya dianggap katanya anak-anak sekarang tidak terlalu cinta kan ya? Apa sih? Tidak dibalas suratnya dari ya PHP ya. Ya. Tidak lah, menurut saya ini sangat menyayangkan kalau sudah 5 kali seperti ini. Tapi tidak, alhamdulillah Pemkab Jember sudah punya inisiatif untuk ke pusat untuk menyampaikan aspirasi teman-teman non ASN yang ada di Kabupaten Jember. Paling tidak, insya Allah, biarpun kita tidak ada rapat seperti ini, besok apa oleh-olehnya dari BKP SDM perlu disampaikan ke teman-teman Komisi A, dan biar kita menyampaikan, mungkin perwakilannya ngobrol bareng, ngopi bareng dengan kita gitu. Biar tidak seperti ini. Kasihan teman-teman dari aparat atau apa, biar anulah apa orang 5 ngobrol apa oleh-olehnya dari pusat biar disampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaannya Mbak tadi yang Mungkin Pak dari Dinas Pendidikan. ya, atau Mbak itu dulu boleh tadi itu gantian ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica dari Inspektorat Pak. Mungkin agak tadi nambahin Mas Ade aja ya. Mas Ade tadi mungkin jelasinnya kurang gamblang. Kami ada kurang lebih 100 CPNS, 100 non ASN yang daftar CPNS tapi non database Bapak. Karena tadi saya dengarnya pembahasannya honor, kami aja kayak mikirnya jangankan ke honor, kita aja banyak yang dirumahkan gitu, ada yang dirumahkan gitu ya istilahnya. Enggak semua sih Pak, beberapa dari kita sudah dirumahkan begitu. Walaupun kata Pak Sekda nggak ada bahasa dirumahkan ya. Iya. Kami tahu yang utama itu yang terdatabase dan yang sudah daftar P3K. Tapi yang CPNS itu kayak nggak pernah dibahas gitu Pak. Yang udah daftar CPNS kan memang nggak bisa daftar ke P3K. Nah, kami rata-rata itu udah lebih dari 3 tahun Pak bekerja gitu. Kami di situ banyak bertanya-tanya. Terus gimana kita sampai kita teman-teman ini punya grup. Kita bikin grup dan kita upaya-upaya nge-DM Bu Menteri, nge-DM BKN, semua Pak dari Instagram, semua kita ada yang direspon ya waktu itu ya teman-teman ya, sama Menteri, sama siapa? Bu Menpan, sama Bu Menpan itu dibalas Pak. Itu sampai upaya-upaya seperti itu, dan sempat juga kita mau audiensi juga dengan Pak Agung waktu itu. Mas Ade sudah WA dengan Pak Suko dan Pak Agung begitu. Saya cuma mau titip itu Pak, barangkali nanti mau ke Jakarta jangan dilupakan teman-teman yang daftar CPNS ini, karena kita masih gimana ya, nggak ada statusnya kan gitu, tapi kita udah lebih dari 3 tahun gitu. Non database ya Pak, kita non database. Waktu itu kami ada pendataan, itu ada yang kurang 1 bulan, ada yang kurang 2 bulan, jadi kita nggak bisa masuk ke database itu gitu. Jadi mohon kiranya kami jangan dilupakan yang CPNS. Kami masih tetap menunggu sampai detik ini kabar baik dari BKP SDM, terutama dari Dewan yang mungkin sangat mewakili aspirasi kami ya, gitu. Teman-teman ini kurang lebih yang termasuk ya, terkoordinir itu ada 100 yang CPNS tidak bisa masuk daftar ke P3K. Seperti itu mungkin ke Pak Agung juga, saya mewakili teman-teman. Jadi kami minta tolong gitu, kiranya nanti bisa disampaikan ke Menpan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mas Agung, apa saja yang barusan disampaikan untuk resum di sana perlu dicatat juga. Kasihan yang barusan, ini yang non ASN
apa saja, barusan kan aspirasi daripada itu disampaikan juga di catatan. Mungkin yang lain dua yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Denny Hermawan dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Sikat aja, Pak ya. Saya mau menanyakan status kami yang sekarang, Pak. Yang status yang dirumahkan ini. Kami status kita kan dirumahkan, Pak. Apakah kami harus tetap bekerja setelah pulang dari ruangan ini? Karena minat siapa tiap hari ini semakin menumpuk, Pak. Itu saja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Ya, sama enggak? Sama enggak? Sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudiano dari Kantor PP Mako, Markas Komando Kabupaten Jember. Pertama, saya ini masuk kategori di P3K paruh waktu karena kemarin tidak kedapatan regulasi. Setelah saya baca di situ dan baca semua undang-undang juga keterangan kemarin kan sempat sudah dapat dengan apa namanya dengan kepala OPD kami. Semuanya itu sama keterangannya. Tapi yang saya pertanyakan ini di sini. P3 paruh waktu ini itu ada bahasa masih dipertimbangkan dan itu diajukan oleh PPK dalam hal ini Bupati. Sementara ini P3 paruh waktu ini yang kami semua ini yang mengalami 10, 15 bahkan ada yang 20 tahun bekerja. Jadi tidak ada kejelasan regulasinya. Jadi izin mohon maaf kepada Bapak Sing atau semuanya perwakilan DPRD nanti kalau ketemu dengan Menpan membuat undang-undang ini kita harus tunduk patuh. Tapi undang-undang kalau tidak ada regulasi yang jelas, ini kita ini seakan-akan menjadi korban dari undang-undang itu sendiri. Mohon maaf ini, benar ini tidak teman-teman sekalian ini. Karena apa? Jangankan ke pengangkatan kita, uang gaji aja ini tidak jelas regulasinya, Bapak. Seharusnya ada undang-undang, ada peraturan, capeng atau apalah itu kebijakan. Itu seharusnya ada kebijaksanaan. Tidak seperti kita ini. Kita kerja, kemudian menunggu gaji, masih nunggu regulasi. Ini masalah perut, Bapak. Ini masalah keluarga. Ini masalah anak-anak kita, istri kita. Kita kerja itu meninggalkan anak istri. Sementara, izin, mohon maaf, Pol PP itu jam terbangnya tinggi karena harus berhadapan langsung dan bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. Saya yakin semuanya ini sama tahu nih. Artinya keluhan ini bukan hanya maunya kita, ini bukan hanya berhenti di sini, akan tapi kita pulang, kita bawa orang dari orang rumah, dari sini ke orang rumah. Kita ditanya, apa hasilnya? Ya, apa hasilnya, Mas? Dari jenengan ini ketemu dengan Bapak DPR, ketemu dengan siapalah ini, itu hasilnya apa? Apakah masih ada harapan untuk kita nih? Ada yang 5 tahun masuk K2 langsung dapat P3K paruh waktu. Kita nunggu 10 tahun, 15 tahun, itu pun masih belum jelas regulasinya. Kenapa saya bilang begini? Di situ harus apa? Diajukan oleh PPK dalam ini Bupati. Di bawah ada lagi dipertimbangkan. Iya lah dipertimbangkan. Lain enggak? Awal ini sampai kapan nunggu? Ayo. Serahkan Dani. Jadi saya izin ini mohon disampaikan kepada beliau Pak Rudiano. Pak Rudiano ya, sudah kita tangkap maksudnya dengan siap. Terima kasih. Oke, selesai Pak ya untuk menjawab ya. Siap, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudiano, luar biasa. Semangat juang 45 semuanya. Walaupun naik kuda, tapi semangatnya 45. Ya. Jadi begini Pak Rudiano, kita nih DPR ini tidak punya hak untuk eksekusi. Tapi bagaimana fungsi memperjuangkan saudara-saudara itu ini kita real, kita akan lakukan. Gitu loh Pak. Oleh karenanya saya katakan ketika DP dengan Pak Suko ada Pak Agung, biarkan Bupati kirim surat 5 keloton ke pusat ya. Ketika tidak ada pengawalan secara politik, maka ini menjadi sulit Pak. Karena politik itu bisa dipastikan di atas hukum, di atas aturan. Oleh karenanya kenapa kami kemarin mendesak dan kepada Pak Suko selaku Kepala BKSDM untuk bersama-sama
ke Jakarta, ke BKN, tidak sendiri, karena kami ada saudara, ada teman, ada wakil sampean di pusat. Itu tujuannya itu. Lah berkaitan dengan bagaimana nasib saya selanjutnya, kepastiannya. Tadi disampaikan oleh Pak Jun bahwa hasil komunikasi dengan Pak Sekda untuk melakukan absensi. Ini dengan harapan agar tidak putus, Pak. Tujuannya, jadi saudara-saudara, ketika ada saran dari Pak Sekda untuk melakukan absensi di kantornya, walaupun setelah itu pulang, ini rangkaian untuk tidak memutuskan posisi jenengan sebagai, artinya non-ASN itu tetap bekerja. Ini harapan saya teman-teman untuk patuh hadir ke kantor absen, ya kalau pulang misalnya keplok lagi absen, ya monggo itu dilakukan. Ini dalam rangka menjaga situasi, ya, bahwa sampean itu betul-betul masih aktif dan tidak putus rangkaian dengan pekerjaan sampean dengan pemerintah Kabupaten Jember ini. Ini tujuannya, gitu. Sehingga monggo kita tetap, artinya ikhtiar, namanya apa ya, perjuangan usaha kita. Dan saya yakin dan saya meyakini bahwa usaha itu tidak akan mendustai hasil apa yang kita perjuangkan selama ini. Itu harus kita yakini. Kita harus positif, maka kampanye fakturnya itu kita positif juga hadir hasilnya. Siap. Lalu kedua, Mbak siapa tadi? Ica, Mbak Ica dari Inspektorat. Iya, ini sangat terjebak sebenarnya, terjebak di dalam konteks mengikuti di ASN-nya. Ya, cuma terjebak semestinya. Apakah ada yang mengarahkan atau seperti apa? Saya tidak tahu. Sama yang pasti sudah terjebak. Ketika Saman masuk ke sana, Saman tidak lulus, maka mohon maaf, maka kota status Saman ini saya barusan komunikasi dengan Pak Agung seperti apa, maka ini menjadi putus. Saya ada ponakan juga dari Burjo, kelus bapaknya ke saya Tuhan. Tapi ya apalah itu. Sebenarnya ketika aturan sudah tidak berpihak kepada saudara-saudara, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang kemarin daftar di ASN lalu kemudian gagal, nah ini yang menjadi sulit karena regulasinya tidak ada. Seperti itu. Jadi itu mungkin penjelasan bantuan. Juga terima kasih Pak Rudiatno, Mbak E juga. Tapi tetap kita ikhtiar berjuang. Barangkali dengan segala kekuatan politik yang kita miliki dan kita berjaring ke DPR RI, mudah-mudahan ini menjadi sebuah niatan yang baik dan Allah meridhoi kemudahan-kemudahan bagi kita semua. Itu mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tambahin sedikit pimpinan mengenai perutnya teman-teman pimpinan. Usama, saya ngerti nasibnya teman-teman selama ini tidak gajah. Mohon maaf Pak Boco, sampean sudah saya lebih ngerti mungkin mulai kemarin. Ini teman-teman non ASN sama, saya juga merasakan. Enggak lah, mohon maaf. Maksud saya izin pimpinan sebelum ke Jakarta, alangkah lebih baiknya mungkin ke Bondowoso sama ke Lumajang terlebih dahulu, biar kita datanya gimana lebih pasti. Seperti regulasinya kita loh. Siap. Saya tadi sudah menangkap, kita jabatan politik Pak Ujo ya. Siap. Kenapa kabupaten lain bisa, kita tidak bisa? Apa yang kurang? Apa kurang penyedap rasanya? Apanya gitu ya? Siap. Gitu ya? Siap. Oke. Ya. Terima kasih pimpinan. Ya. Mungkin barusan sudah kita bahas bersama-sama dengan teman-teman semua. Yang tadi dari LH, mungkin kebijakan dari dinas terkait, contohnya jenengan tadi dirumahkan. Saya lihat di kota-kota sudah sampah sangat menumpuk. Paling tidak, seandainya saya jadi sekda, saya terdatangan saya uangnya tidak dimakan saya. Iya. Tapi karena Pak Sekda kemarin sudah menyampaikan tidak berani. Kita mungkin punya pemikiran lain, tidak apa-apa. Ya paling tidak kita besok sudah menyampaikan Pak Sekda apa solusi-solusi terbaiknya. Contoh mungkin tadi sampah lah, yang salah satu contoh sampah. Dan yang kedua, sekarang di stasiun di perlintasan kereta api banyak yang tidak jaga. Sekarang sampai makan korban banyak kayak apa? Yang dijaga aja sudah banyak makan korban, tambah tidak dijaga. Makanya apa besok pulang dari pusat,
BKPSDM dengan teman-teman inspektorat, kita minta apa hasilnya, dan tanggal 19 insya Allah tanggal 19 Mas Arjo dengan Pak Onco ikut ke Jakarta. Apa aspirasi daripada teman-teman kita tampung di sana, dan kalau perlu minta jawaban yang pasti sudah. Dan nanti BKPSDM jangan sekali-kali sering mengirim surat lah. Tidak, nomor registernya kan ada, surat nomor sekian, perihal, memperhatikan, menimbang. Terlalu banyak menimbang, akhirnya seperti ini hasilnya sudah. Terlalu lama untuk dijawab. Mungkin hasil resumnya kita bacakan bersama-sama. Habis ini kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar. Mungkin dari Mas Arjun atau siapa menyampaikan apa hasilnya gitu ya. Kalau bisa dari perwakilan. Siap, iya siap Pak Rudi. Kita jabatan, kita dipilih rakyat. Saya wakil-wakil daripada para panjenengan semua di sini. Iya. Enggak lah. Memang apa sih? Memang sangat riskan, ini sudah Februari sudah. Teman-teman rata-rata, saya rumah saya pinggir jalan ditanya kapan gajian. Enggak lah, biasanya saya kemarin itu ya di rumah itu enggak terlalu banyak tamu. Alhamdulillah sekarang banyak tamu sudah. Iya. Enggak lah, nasibnya sampean sama dengan saya. Saya cuma menampung aspirasinya sampean gitu ya. Ya, mungkin itu nanti apa hasilnya kita bacakan di depan gitu Mas Arjun ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya dari media dan teman-teman non ASN dan pihak TNI Polri, Pol PP. Terima kasih, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat rawat. Poinnya. Dia mau pulang. Eko, Motora. Kan Mereka tanggung hak saya. tidak boleh Yang lain bisa.